Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini dan sampai beberapa hari ke depan kita akan merenungkan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dalam suasana memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, apa maknanya bagi kita dan apa yang kita bisa renungkan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, korbannya diterima oleh Bapa di surga. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang, beberapa waktu lalu kita sudah belajar bagian ini, lalu sekarang Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu sebagai pernyataan, maknanya bahwa korbannya diterima oleh Bapa di surga. Kristus adalah korban untuk dosa umat pilihan Allah. Dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14 firman Allah berkata, "Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa korban persembahannya, dirinya sendiri, yang penulis Ibrani berkata, dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Korban itu sempurna, korban itu diterima oleh Bapa di surga. Korban itu memenuhi seluruh persyaratan yang Bapa butuhkan untuk mengampuni manusia, mengampuni Bapak, Ibu, dan saya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Karena korbannya sungguh-sungguh memuaskan Allah di surga. Kalau begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa maknanya untuk Bapak Ibu dan saya? Tuhan Yesus naik ke surga oleh karena korbannya yang sempurna. Maknanya untuk Bapak Ibu dan saya, kita juga diminta oleh kebenaran firman Allah, di mana kita mempersembahkan tubuh kita, totalitas hidup kita, di mezbah korban bakaran Allah. Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita belajar bersama-sama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau begitu Bapak Ibu, ingatlah Tuhan Yesus naik ke surga oleh karena korbannya diterima oleh Bapa. Korbannya itu memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh Bapa di surga. Demikian juga kita, hidup kita. Waktu kita ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita harus mempersembahkan totalitas hidup kita supaya persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas kita telah diterima oleh kuasa darah Kristus, oleh korban penebusan Kristus. Bapak, Ibu, dan saya telah diterima sebagai umat pilihannya. Sekarang setelah sebagai umat tebusannya, kita juga diminta untuk mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu setiap Bapak, Ibu, dan saya punya tanggung jawab untuk memperhatikan hidup kita dengan benar, untuk memperhatikan kelakuan kita setiap hari. Karena tingkah laku kita, hidup kita sehari-hari merupakan sebuah persembahan kepada Tuhan. Apakah kita akan membawa persembahan sekedarnya saja? Apakah kita akan membawa persembahan yang murahan? Apakah kita akan membawa persembahan yang seapa adanya saja? Sesuatu persembahan yang tidak bernilai, tidak begitu Bapak Ibu. Karena harga yang dibayar oleh Kristus begitu mahal untuk keselamatan Bapak, Ibu, dan saya. Kita wajib mempersembahkan tubuh kita dengan serius, mempersembahkannya kepada Allah, menyenangkan hati Allah, berkenan di hadapan Allah. Dengan begitulah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.